Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah kau pertemukan kami bersama dengan adik-adik, dengan sejawat yang kami syukuri, yang selama ini kita tak bisa bertatap muka. Sekarang dengan suasana begini, yang satu di Kalimantan, yang satu di Medan, yang lain masyarakat di mana-mana, tapi bisa terkumpul, dan ini merupakan suatu rahmat bagi kami. Dan kita juga disampaikan oleh Zul Farman bahwa seakan-akan terkejut mendengar kematian dari Taslim. Ananda Reza, papa kamu Taslim itu kami kenal Ya, dari dulu. Dia sangat pendiam. Saya kenal karena saya memimpin jadi ketua Posma pada waktu itu. Taslim pendiam, tapi dia rajin bekerja. Dia lebih banyak bekerja daripada berbicara. Dan kerjanya itu kerja yang baik dan kerja yang bermanfaat. Betapa tidak terkejut kita semua karena semua kegiatan Angkatan 73 diikutinya. Dia ikut mengaji, dia ikut tadarus, bahkan di waktu senggangnya masih melakukan usaha bertani, berkebun, hidroponik, sehingga teman-teman yang biasa selalu dapat setiap minggu kiriman dari Taslim. Kata Artini Gani, minggu ini kami nggak dapat lagi kiriman dari Taslim. Kami terkejut karena mendengar kabar beliau telah tiada. Kami nggak tahu bahwa beliau sebenarnya sakit. Dan ini menimbulkan kesedihan bagi kita semua. Kesedihan yang luar biasa. Di Ananda Reza, kami hanya menyampaikan kepada Reza, ibunya dan adik-adiknya, bahwa papa kamu itu orang yang terbaik di angkatannya, suka berbagi, dan kepergiannya memang menimbulkan tangisan. Kami merasa kehilangan, dan kami merasa tiada lagi orang yang terbaik itu. Kita mencintainya semua. Dia pun mencintai kita. Tapi di hari itu, ayah kamu itu lebih mencintai Allah daripada mencintai kita. Dia pergi ke tempat yang paling dicintainya, ditinggalkannya kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' maqalahu wa aksilhu mina khatayaya kama yunqasabul minad danas. Semoga papamu Taslim Mansur tenang di sisi Allah. Amin ya Allah. Amin. Diterima semua amal baiknya. Amin. Diampuni segala dosanya. Amin. Dan diberi kesabaran serta ketabahan kepada kita semua yang ditinggalkannya. Amin. Amin. Rabbil alamin. Kata Zulkarnain tadi, ini merupakan takdir yang harus kita terima. Benar, tadi Mas Parman. Takdir itu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Kata Nabi, itu telah ditulis 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, telah dituliskan takdir itu. Seperti yang terjadi kita sekarang ini,
kita bisa bertemu muka, kita bisa mendengar ucapan-ucapan, kita bisa mendengar doa-doa. Semua itu pun juga telah ditulis 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi artinya kita tinggal menjalani bahwa jangankan ini selai daun yang jatuh Gugur. dari pohon pun itu telah ditakdirkan. Dia jatuh pada jam segitu, dia jatuh pada hari itu, dia layu pada hari itu. Semua itu kalau kita baca di Lauh Mahfuz itu tercatat dengan rapi. Makanya Allah menciptakan kalam, menciptakan pena lebih dahulu, baru menciptakan bumi ini. Pena itu menulis semua yang sampaikan sekecil-kecilnya. Ada tertulis jam, saatnya yang tidak didahulukan 1 detik dan juga tidak ditakhirkan 1 detik. Semua itu demikian lengkapnya. Tinggal kita menjalankan seperti kata Sulparman tadi, ini takdir yang kita terima. Nanti pun kita akan menerima takdir, entah bagaimana dan entah di mana. Makanya dalam menjalankan takdir ini, kita ingat kembali bahwa sebelum kita diciptakan itu, kita dipanggil, roh kita itu dipanggil. Dengan panggilan, masing-masing roh itu sebelum ditiupkan ke tubuh manusia, maka masing-masing roh yang akan itu kan diminta kesaksian. Karena rebutan orang yang mau masuk ke dalam tubuh itu, roh-roh itu banyak, sehingga dia tidak memilih lewat siapa saja boleh asal dia sampai ke dunia. Dan setiap roh itu sebelum ditiupkan ke tubuh, diminta kesaksian oleh Allah. Hai roh, alastu birabbikum, bukankah aku Allah Tuhan yang menciptakanmu? Semua roh itu menjawab, bala, sahidna, benar ya Allah, Engkau lah menciptakan kami, dan kepadamu kelak kami akan kembali, dan untukmu yang kami kerjakan. Itu adalah janji kita yang pertama sebelum kita ditiupkan roh itu ke tubuh kita. Makanya kalau ada hati yang resah, ada perasaan yang gelisah, ada tidur yang tidak lelap, pertanyakanlah ke diri kita. Mungkin kita ingkar janji. Ingkar janji itu karena dahulu sebelum roh ditiupkan kita telah berjanji. Hidupku, matiku, ibadahku, apa yang aku kerjakan lillahi ta'ala, Allah semata-mata karena Allah. Dan ketika kita tidak menepati janji itu, hati kita digoncang, perasaan kita goyah, tidur tak lelap, makan tak nyenyak, makan tak enak, semua itu adalah karena janji yang belum kita lengkapkan. Makanya firman Tuhan itu, dalam hidup ini kita, dalam kehidupan kita itu mati 2 kali. Hidup juga 2 kali. Jangan seperti kata orang, mati itu 1 kali. Atau ada orang, mari kita mengantarkan jenazah ini kepada peristirahatan terakhir. Agama kita tidak mengenal peristirahatan terakhir. Agama kita mengenal 2 kematian, 2 kehidupan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 28. Dahulu kamu mati, kemudian kamu dihidupkan, lalu kamu dimatikan untuk mencari kehidupan yang selama-lamanya. Jadi sahabat kita Taslim telah menempuh mati yang kedua, dan sekarang dia hidup mencari kehidupan untuk hidup yang selama-lamanya. Maka dikatakan tadi oleh
si apa namanya yang Azwir. mengaji Azwir. ya, bahwa kamu mengatakan dia mati. Tidak, sesungguhnya dia hidup. Apalagi kalau dia syahid. Kamu mengira dia mati. Tidak, dia hidup. Dia pun dapat rezeki. Dia dapat segala-galanya. Untuk mencari kehidupan yang sesudah itu, dia tidak mengenal lagi kematian. Apa yang kita lihat pada jenazah? Apa yang kurang pada jenazah itu? Jantungnya masih seperti itu besarnya. Saraf-sarafnya masih lengkap. Matanya, retinanya, telinganya, otaknya, kepalanya. Kita lihat nggak ada yang kurang. Tapi dia mati. Lalu apakah itu? Dia taslim yang kita kenal. Ruhnya enggak ada. Yang bisa kita lihat. Yang bisa kita rasakan. Yang bisa kita dengar ucapannya. Dia pun bisa mendengar apa yang kita katakan. Dia pun bisa melihat apa yang kita kerjakan. Dia telah pergi. Dia telah berpulang ke rahmatullah. Dia yang kenal dengan kita. Dia yang kita kenal. Dia yang mendengar suara kita. Suaranya yang kita dengar. Matanya yang kita lihat. Dia itu yang telah tiada. Dia telah pergi menghadap Tuhannya. Dan apakah itu? Itulah roh yang pertama kali ditiupkan. Dan roh itulah yang kembali. Dan itulah yang mempertanggungjawabkan semua kerjanya di dunia sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Kita lihat teman kita ini selama hidupnya yang dikerjakannya hanya kebaikan. Ditolongnya orang di SPAD, ditolongnya orang di IRC, ditolongnya orang di rumah sakit. Kadang-kadang berjam-jam, padahal sejak 18 tahun yang lalu dia sudah sakit. Dia sudah menderita. Pembuluh darah di jantungnya sudah menyempit. Dan sudah ada sumbatan di mana-mana. Kita hanya sakit itu. Ditanggungnya derita itu hanya untuk keselamatan pasiennya. Operasinya bukan 1 jam. Sebagai onkolog, dia operasi berjam-jam. Hanya satu tujuannya, keselamatan orang lain. Walaupun sebetulnya dia sendiri sakit. Dalam sakitnya, dia masih memikirkan keselamatan orang. Dalam sakitnya, dia masih bekerja di kebun. Dia masih melakukan hidroponik. Dia masih menanam tanaman-tanaman yang menurut Suartini Ghani, semua buah-buahan itu besar-besar. Sayurnya hijau-hijau. Tiap minggu kami kebagian. Walaupun tempat kami jauh, tapi tetap dikirimannya. Yang kami peroleh adalah sayur-sayur segar, buah-buahan segar, hasil buah tangan dari pasien. Di mana kami tahu bahwa dia sakit? Kalau dia itu masih banyak menolong kami. Betapa tidak terkejut kami angkatan 73 tiba-tiba mendapat berita ini. Kita kehilangan orang baik. Kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dia pergi meninggalkan kita dan dia pergi kepada Allah. Kita kehilangan, tapi sebenarnya tidak. Dia sekarang mungkin tersenyum. Dia mungkin bahagia. Dia mungkin senang karena dia telah menemui Khalid yang dicintainya. Khalid. Dalam kesibukannya, dia masih mengaji, dia masih tadarus, dia masih baca Al-Quran. Makanya dia barangkali pada jam 1 malam itu dipanggil dengan panggilan, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa
yang tenang dan tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai. Fadkhuli fi ibadihi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bukankah sebagai dokter, apalagi sebagai ahli bedah, di pundaknya terpikul beban untuk kesembuhan orang-orang yang dicintainya, beban untuk kesembuhan penderita-penderita, pasien-pasiennya. Walaupun dia tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu kita, kalau wa iza maridtu fahuwa yasfin, bila seseorang sakit, dialah yang menyembuhkan. Makanya sewaktu kita sakit, kita juga berkata, meminta kepada Allah, ya Allah, aku sakit, engkaulah menyembuhkan. Bagi kita semua, barangkali ini perlu kita ingat-ingatkan, bahwa Allah itu pernah berfirman, hambaku, aku sakit, tapi kau tak menjengukku. Si hamba menjawab, masakan engkau sakit ya Allah? Bukankah engkau maha kuasa, maha perkasa, maha esa, semua maha ada padamu? Masakan engkau sakit? Benar hambaku, aku sakit. Kalau kau menjengukku, jenguklah orang sakit. Aku bersama-sama orang sakit. Kalau kau menjengukku, berarti kalau kau menjenguk orang sakit, sebenarnya kau menjengukku. Makanya dalam hal menjenguk, melihat orang sakit saja, Allah sudah demikian perhatiannya kepada kita. Apalagi kalau di pundak kita, di tangan kita, ada unsur-unsur keselamatan siang dan malam, seperti yang dikerjakan oleh Adinda Taslim ini. Kita sama-sama tahu bagaimana beratnya kerja onkologi. Bisa operasinya 6 jam, 8 jam, 9 jam. Tapi dia diberi kekuatan. Dan dia merawat orang sakit itu. Di sana dia selalu mohon kepada Allah untuk kesembuhan si penderitanya. Saya kira itu yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat kita, baik dulu Suherlan, baik dulu semua yang lain, baik di kita yang masih hidup. Tolong, bahwa sebenarnya dalam menolong pasien itu, sebetulnya kita menjalankan perintah Allah. Dalam menjenguk orang sakit itu, memberikan harapan-harapan, sebetulnya itulah yang dipinta Allah. Maka kata Allah, sikapku terhadap hambaku sesuai dengan sangka-sangkanya terhadap diriku. Aku akan selalu bersamanya di saat mana dia selalu mengingat diriku. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Barang siapa yang datang kepadaku mendekat satu jengkal, maka aku akan menghampir kepadanya satu depan. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan menghampirinya satu depan. Dan barang siapa di antara kamu yang dekat kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, maka aku akan menyongsongmu dalam keadaan berlari. Semakin dekat, bertambah dekat. Orang-orang yang terdekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang selalu menolong manusia. Karena kalau kita lihat, satu firman Allah itu adalah bagaimana kita bisa berbuat baik. Makanya dikatakan
orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang patuh, mengerjakan yang disuruh, menghentikan yang dilarang, mereka diberi titel takwa. Takwa itu adalah orang-orang yang selalu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah adalah dalam bentuk iman, sholat. Hubungan dengan manusia dalam bentuk zakat. Makanya selalu kata-kata sholat dan zakat itu selalu diiringkan. Sholat hubungan dengan manusia, sholat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Makanya selalu dimanapun untuk keselamatan dan dapat pahala itu adalah kita selalu menjaga silaturahim, hubungan dengan Allah dengan baik, dan hubungan dengan manusia dengan baik. Para adik-adik sekalian, sebetulnya dalam hubungan dengan manusia, inilah langkah jalan kita, inilah tempat kita berjuang, dan disinilah kita bisa mencapai suatu siratal mustaqim, bisa sampai ke surganya. Karena dengan bersilaturahim, dengan menolong orang, disinilah yang amalnya itu dapat yang tiada putus-putusnya. Bagi yang beriman dan beramal saleh, baginya falahum, baginya ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya. Sebaliknya, bagi orang yang tak peduli dengan kemanusiaan, yang tak peduli dengan orang lain, seperti yang di kampung saya, itu dikatakan orang-orang yang seperti itu, yang bertingkah laku peduli itu kata orang kampung saya, adunya sama je indaknya. Masuk indak menganoan, keluar indak menganjikan. Bak anti membungkuk, masuk ke ruang lain, masuk intongan indak. Karena indak adu gunanya. Bahkan dikatakan oleh orang kampung saya itu, orang-orang seperti ini, daripada duit, baca membangkai, lebih elok mati bakalang tanah. Jadi orang-orang itu nyui duit, tapi sebenarnya nyoba bangkai karena tidak ada menghasilkan, karena tidak ada silaturahimnya. Jadi orang-orang seperti itu daripada duit baca membangkai, lebih elok mati bakalang tanah. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan. Dan orang-orang yang tidak menjaga silaturahim atau hablum minallah dan hablum minan nas, maka baginya kalau kita lihat hablum minallah itu kan garisnya tegak lurus ke atas. Iya. Hablum minallah garis vertikal. Sedangkan hablum minan nas dalam bentuk amal saleh ini adalah garisnya horizontal. Garis iman, garis amal saleh. Iman, amal saleh. Kalau keduanya sejalan, maka setiap detiknya dia dapat nilai tambah. Nilai tambah inilah yang dikatakan dia dapat pahala, dia dapat jasa dari setiap waktu, karena setiap waktu itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tapi begitu hablum minan nas diputus, maka bagi orang ini putus tali tempat bergantung, terban tanah tempat berpijak, kemana badan kan menggapai lagi. Inilah kehancuran, inilah kerusakan. Kerusakan di saat merusak hubungan sesama manusia, di saat merusak hubungan dengan Allah, inilah kehancuran. Padahal sebagai manusia dikatakan dari awal, dia mengakukan balas sahidna, saya jadi saksi akan berbuat baik, akan mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Kalau ini yang tidak dikerjakannya, dia ingkar janji. Sebetulnya sifat yang pertama itu adalah gravitasinya, itu adalah kehidupannya, dan itu adalah jati dirinya. Orang-orang yang kehilangan jati diri, yang kehilangan gravitasi, kita tahu benda yang kehilangan gravitasi itu akan terlempar dan hancur-hancuran. Maka dalam Ali Imran 112,
itu jelas ditegaskan. Orang-orang dimanapun berada akan ditimpakan kehinaan, akan diberikan kehancuran, kecuali orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Inilah kehidupan kita. Inilah yang kita jalankan. Selama kita berpegang teguh, selama kita melihat jati diri kita, gravitasi kita, dan inilah karakter kita, ialah karakter hablum minallah wa hablum minannas. Dan inilah yang dikerjakan oleh saudara kita, Taslim. Dalam kehidupannya, dia menggapai Allah. Dalam kehidupannya, dia berbuat baik kepada manusia. Makanya inilah agaknya perlu kita contoh, dan inilah yang kita kaji malam ini. Kita kehilangan orang baik, tapi dia telah pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Makanya inilah yang kita dikatakan oleh Zulfarman tadi, bahwa inilah takdir kita. Dan sebagai manusia, disinilah kita, disinilah gravitasi kita, disinilah jati diri kita, dan tidaklah kita itu diciptakan oleh Allah ila liya'buduni, kecuali hanya untuk menyembahnya. Maka selalulah kita mengatakan dalam salat, ialah iya kana abudu, hanya kepadamu semata-mata kami menyembah, wa iya kana sa'in, dan hanya semata-mata kepadamu kami meminta tolong. Tiada lagi pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi kekuatan, hanya pada Allah. Kita doakan kepada semua sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memberikan tempat yang sebahagia-bahagia dan selapang-lapangnya. Amin. Untuk itu, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan seuntayan doa. Marilah sejenak kita menekurkan kepala, kita menarahkan tangan, kita mohon kehadiratnya. Kiranya doa kita ini didengar dan doa kita ini dikabulkan, diijabahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus dan yang benar. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang sesat, yang Engkau marahi, Engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Berilah kami rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah pemberi rahmat dan pemberi kurnia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Amin. Beri mereka rahmat, sayangi keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik kami dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak sahabat kami, banyak saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, tempatkanlah dia pada tempat yang selapang-lapangnya. Tempatkanlah saudara kami, terutama Taslim Mansur, pada tempat yang sebahagia-bahagianya. Kelompokkan dia kepada tempat yang sebahagia-bahagianya. Ya Allah, dia adalah teman kami yang terbaik. Baikkanlah dia di sisi-Mu. Tempatkan dia tempat yang sebaik-baiknya, ya Allah. Ampuni dosanya, maafkan kesalahannya,
Amin. Dan berilah kami ketabahan, berilah kami kesabaran dalam cobaan yang Kau berikan ini. Amin. Ya Allah, hanya padamu kami minta, hanya padamu kami minta tolong. Tolonglah Allah, selamatkan kami. Selamatkan juga kami dengan wabah adanya virus corona ini, ya Allah. Jauhkan kami. Kami takut, ya Allah. Kami tahu mungkin takdir, tapi katamu takdir itu bisa ditolak dengan doa-doa. Kami berdoa, jauhkanlah kami dari musibah dan jauhkanlah kami dari wabah. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong kami. Ya Maulana, ya pelindung kami, lindungilah, tolonglah kami, berilah kami rahmat, berilah kami keampunan, berilah kami kemaafan. Hanya padamu kami minta tolong. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Allah, selama ini kami telah zalim pada diri kami. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Kalau bukan kena rahmat-Mu, ya Allah, tentu kami terlampau pada golongan orang-orang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kesenangan di dunia, berilah kami kesenangan di akhirat. Jauhi diri kami, anak istri, dan anak cucu kami dari siksaan api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.